Saudara-saudari, pernahkah kita mengalami salah jalan? Sudah terlanjur beberapa ratus meter atau beberapa kilometer, lalu kita tersadar bahwa kita salah jalan. Tentu dengan kesadaran kita akan mencari tempat putar atau U-turn, lalu putar arah atau berbalik sampai menemukan jalan yang benar. Adalah satu kebodohan jika kita tahu salah jalan tetapi terus bertahan di jalan yang salah. Mungkin karena berharap siapa tahu nanti di depan ketemu jalan yang benar. Tetapi terlalu berisiko. Lebih baik kita berbalik sebelum terlalu jauh tersesat. Nah, analogi salah jalan adalah analogi yang sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan yang sudah menyimpang dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Menyimpang, tersesat, salah jalan, itu adalah penggambaran hidup umat yang menjauh dari kebenaran Tuhan. Dalam perjalanan hidup kaum Yehuda di masa lampau, mereka juga seringkali salah jalan, tersesat akibat memilih jalan sendiri yang berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Salah satu seperti yang ditunjukkan dalam kitab Nabi Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 12-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Memang Nabi Yoel tidak secara khusus menyebut dosa umat, tetapi dia menilai secara umum, yaitu bahwa umat telah menjauh dari Tuhan. Maka dengan sangat tegas Nabi Yoel mengingatkan masa penghukuman, baik yang telah dialami ataupun yang akan datang. Tulah belalang, kekeringan, kegagalan panen, kebun-kebun anggur, kurma, gandum, jelai, delima hancur. Bahkan kawanan ternak juga terimbas oleh kekeringan dan serbuan belalang yang menghabiskan semua makanan. Belum lagi serangan musuh, bangsa-bangsa lain yang mengepung dari segala penjuru, menambah penderitaan umat yang menjauhi Tuhan. Maka saudara-saudara, Nabi Yoel melihat hanya ada satu jalan, berbalik. Umat harus putar arah ke jalur yang benar. Tetapi sekarang, kata firman Tuhan, berbaliklah kepadaku sekarang juga. Saudara-saudari, perhatikan ini. Catatan kita yang pertama, bahwa berbalik atau bertobat tidak bisa lagi tunggu-tunggu, nanti sebentar lagi lihat-lihat situasi. Tidak bisa, saudara-saudara. Bagi Yoel, seruan untuk berbalik, bertobat itu harus dilakukan segera. Menunggu tidak akan membawa keuntungan apapun selain dari semakin menjerumuskan umat dan menambah risiko hukuman. Jadi ingat, berbalik, bertobat itu harus dilakukan segera. Catatan kedua, berbalik atau bertobat harus dilakukan dengan sepenuh hati. Artinya fokus. Maka untuk membantu fokus, umat diminta berpuasa, menyesali dosa melalui doa dengan hancur hati, menangis, mengadu. Bertobat kalau hanya diucapkan belaka tidak ada artinya. Yang ketiga, berbalik atau bertobat bukan sekedar aksi sesaat atau untuk dilihat orang, tetapi itu perubahan hati. Maka dikatakan Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Hancurkan kejahatan hati, ubah, perbaiki hati. Itu adalah dasar dari tindakan. Jadi bertobat itu dimulai dari hati. Saudara-saudari, pertobatan yang palsu biasanya berlangsung cepat, ikut-ikutan, hanya karena emosi sesaat atau untuk mengesankan orang lain.
Yang demikian tidak akan bertahan lama, segera melempem ketika bertemu ujian hidup. Pesan dan peringatan Nabi Yoel juga berlaku untuk kita semua. Terkadang dalam hidup ini perjalanan kita begitu lancar, mudah, maka sering kita terlena, menyimpang tanpa terasa. Atau sebaliknya, begitu sukar, penuh tantangan, sehingga kita tergoda mencari jalan termudah yang ternyata menyesatkan. Terlebih dalam Minggu Prapaskah, mengenang penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Ini momentum terbaik untuk kita menoleh ke belakang dan menilai seluruh perjalanan kita. Apakah kita berada di jalur yang benar atau jangan-jangan kita telah menyimpang? Jika hati kita tersadar dan terketuk, maka segera berbalik. Lakukan itu dengan kesungguhan hati dan hati-hati dengan jebakan pertobatan semu. Berbalik itu tidak mudah, saudara-saudari, sebab menyangkut seluruh sendi kehidupan kita, memangkas egoisme kita dan mengubah kebiasaan dan gaya hidup kita. Tetapi jangan takut, jangan mudah menyerah. Sebab jaminan kita itu Tuhan sendiri. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Kasih itu luar biasa, saudara-saudari. Jangan kita sia-siakan. Berbaliklah segera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.